Shalom, selamat pagi. Nama saya Benedict Etan. Saya akan menceritakan Manggir, karya Pramudia Anantatur, novel sejarah bahasa Indonesia. Cerita ini dimulai pada abad ke-16 Masehi. Cerita dimulai pada abad ke-16 Masehi. Cerita ini dimana menceritakan alam Jawa itu sedang dimana matahari telah terbenam, bulan bangkit, bulan terbit, lalu ombak-ombak, lalu pokoknya cerita tentang alam-alam Jawa pada awal epilognya. Itu sebenarnya ya kayak biasalah, kayak epilog lah seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian cerita Sang Patih, dimana cerita Sang Patih ini menceritakan karakternya itu. Jadi Sang Patih itu kan dia itu berkata bersama dengan Pedang Suara di mana dia akan mendekatkan. Lalu Sang Patih ini juga selalu menginstruksikan Sang Dalam Meswara ini, mendekatlah sini, dan Patih ini menjalan mendekat dengan lututnya sambil mengangkat sembah gitu kan. Dan Patih berjalan mendekat. Ya, itu tadi merebahkan diri pada kaki Sang Patih. Ampuni Patih, membangunkan Paduka pada malam itu. Malam buta begini kabar duka Paduka. Balantara Demak di wilayah Adipati Kudus memasuki Jepara tanpa diduga-duga. Itu menyalahi aturan perang. Itu begitu katanya. Lalu Allah Dewa Batara, sahut Sang Patih, itu bukan aturan raja-raja, itu aturan berandalan. Balantara Tuhan tidak sempat dikerahkan Paduka. Bagaimana dengan Bupati Jepara? Nah, tewas enggan menyerah Paduka, Patih mengangkat sembah. Sisa belantara Tuhan mundur ke timur kota. Jepara penuh dengan belantara Demak, lebih dari 3.000 orang. Ya seperti itulah percakapan Sang Patih dengan sang anak buahnya ini atau sang para meswara ini. Begitulah kata Warta. Pada meneruskan dengan hati, mata-matanya tertuju kepada Boris. Semua bangunan batu di atas wilayah kota, gapura, arca, pagoda, kuil, dan candi akan dibongkar. Setiap batu berukir telah dijatuhi hukuman, yaitu dibuang ke laut. Tinggal hanya pengumumannya. Disambar petirlah dia, Boris meraung, seakan batu-batu itu bagian dari dirinya. Seakan Boris itu menganggap itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Dia hendak cekik semua penasihat dan semua dewa di kayangan sana. Dikutuk oleh Batara Kala. Tiba-tiba suaranya turun mengiba. Apalagi artinya pengabdian? Aku pergi, jangan dicari, tak perlu dicari. Meraung. Itu adalah raungan Boris dan dikatakan oleh Boris secara langsung. Ia lari keluar ruangan, langsung menuju ke pelataran depan. Diangkatnya tangga dan dengannya melangkahi pagar papan kayu, dan dari balik pagar orang berseru-seru, lebih dari asrama, lari. Mula-mula pertikaian berkisar, kelakuan Trenggono yang begitu sampai hati membunuh kakak laki-lakinya sendiri. Sampai hati si Trenggono ini membunuh kakak laki-lakinya sendiri, membunuh abangnya sendiri. Kemudian diperkuat sikapnya yang polos terhadap peristiwa Pakuan. Mengapa Sultan juga tak menyatakan sikap menantang usaha Portugis yang sudah mulai melakukan perdagangan ke Pulau Jawa? Sikap itu semakin ditunggu, semakin tak datang. Para musafir yang sudah tak dapat menahan hati lagi telah bermusyawarah dan membentuk utusan untuk menghadap sang sultan. Mereka ditolak dengan alasan apa yang terjadi di Pajajaran tak punya sangkut pautnya dengan Demak dan kerajaan-kerajaan lain, dan juga dengan musafir. Jawaban itu mengecewakan pada musafir. Bila demikian, mereka menganggap sudah tak ada perlunya lagi musafir mengagungkan Kesultanan Demak, karena keagungannya memang sudah tidak ada lagi. Lalu apa gunanya armada besar peninggalan Unus yang telah 2 tahun disiapkan untuk berperang, yaitu berperang mengusir Portugis. Dengan demikian terjamin melindungi Kesultanan Demak dan juga negara Islam di Pulau Jawa.
masuknya Pragi ke Jawa berarti ancaman langsung terhadap umat Islam. Kalau Trenggono tetap tak punya sikap, jelas dia tak punya sesuatu dengan umat Islam. Orang menarik kesimpulan dari pengembangan terakhir, antara anak dan ibu tak akan ada perdamaian lagi. Dan pertanyaan kemudian yang ditimbul, adakah Sultan mengambil tindakan terhadap ibunya sendiri sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya? Pangeran Sedalepen, orang menunggu dan menunggu perasaan prihatin terhadap keselamatan wanita tua itu. Sultan Trenggono tak mengambil sesuatu terhadap ibunya. Ia makin keranjingan membangun pasukan daratnya. Hampir setiap hari dapat melihat berada di tengah-tengah pasukan kuda kebanggaannya, baik dalam latihan sodor maupun ketangkasan berpacu, memainkan pedang menghajar boneka-boneka. Nah, begitu garis besar ceritanya yang saya bisa ceritakan, di mana ceritanya ini mengisahkan tentang latarnya yaitu Kesultanan Demak. Tetapi cerita ini terfokus pada tokoh. Dan itu adalah tokohnya itu sang pati, lalu sang siapa, ada siapa-siapa saja. Lalu dengan upaya mengusir Portugis dari Jawa. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Nama saya Benedict Ethan Nathaniel. Terima kasih.